Kemudian, banyak eksportir pemula sudah dapat buyer luar negeri, tetapi ekspornya tertahan hanya karena satu dokumen. Dokumen itu bernama commercial invoice, bukan karena barangnya bermasalah, tetapi karena isi dokumennya keliru. Kemudian, di video ini kita akan bahas commercial invoice dari nol. Kemudian akan paham apa itu commercial invoice. Kemudian akan tahu isi wajibnya satu persatu. Dan yang paling penting, kemudian bisa membuat commercial invoice sendiri dengan format yang benar. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, apa itu commercial invoice dan fungsinya. Yang kedua, isi commercial invoice baris per baris. Yang ketiga, format dan template commercial invoice untuk UMKM. Kemudian, commercial invoice adalah dokumen tagihan resmi dari penjual ke pembeli luar negeri. Dokumen ini menyatakan bahwa barang sudah dijual dan memiliki nilai transaksi nyata. Commercial invoice digunakan oleh buyer, bank, forwarder, dan bea cukai. Secara teknis, commercial invoice menjadi dasar pembayaran dan dasar kepabeanan. Jika dianalogikan, commercial invoice itu seperti struk jual beli versi internasional. Contohnya kemudian menjual kopi ke Jepang, maka commercial invoice menunjukkan siapa penjualnya, siapa pembelinya, berapa nilainya, dan barang apa yang dijual. Resiko jika salah memahami commercial invoice adalah ekspor bisa tertahan. Salah umum adalah menyamakan commercial invoice dengan proforma invoice. Proforma invoice itu penawaran, sedangkan commercial invoice itu tagihan final. Simpulannya adalah commercial invoice adalah dokumen resmi transaksi, bukan sekedar penawaran. Kemudian sekarang kita bahas isinya. Pertama, data eksportir. Isinya nama perusahaan, alamat, dan kontak. Gunakan data yang konsisten dengan dokumen legal usaha. Yang kedua adalah data importir. Isinya nama dan alamat buyer luar negeri. Pastikan sesuai dengan kontrak atau purchase order. Yang ketiga, nomor dan tanggal invoice. Nomor invoice harus unik dan berurutan. Tanggal invoice biasanya mengikuti tanggal pengapalan atau kesepakatan. Yang keempat, deskripsi barang. Tuliskan nama barang secara jelas dan spesifik. Contohnya bukan handicraft, tetapi wooden handicraft home decoration. Yang kelima, HS code. HS code adalah kode klasifikasi barang internasional. Contohnya, kopi roasted memiliki HS code berbeda dengan kopi green bean. Yang keenam, quantity dan satuan. Tulis jumlah barang dan satuannya dengan jelas. Contohnya 500 kg atau 1000 pieces. Yang ketujuh, harga satuan dan total harga. Harga harus sesuai kesepakatan dengan buyer. Total harga adalah dasar perhitungan pembayaran. Yang kedelapan, Incoterms. Incoterms menjelaskan pembagian biaya dan resiko. Contohnya FOB artinya tanggung jawab komandan sampai pelabuhan muat. Yang kesembilan, negara asal barang. Biasanya ditulis country of origin Indonesia. Yang kesepuluh, tanda tangan dan stempel. Ini menandakan dokumen sah secara komersil. Resiko jika isi tidak konsisten adalah dokumen mismatch. Akibatnya bisa revisi, delay, atau biaya tambahan. Simpulannya adalah setiap kolom di commercial invoice punya fungsi dan tidak boleh asal isi. Kemudian, format commercial invoice sebenarnya fleksibel. Tidak ada satu format baku internasional, namun isinya harus lengkap dan rapi. Gunakan kertas berkop perusahaan jika ada. Judul dokumen tulis jelas, commercial invoice. Susun data dari atas ke bawah secara logis. Jika dianalogikan, format commercial invoice itu seperti CV. Isinya bebas gaya, tetapi poin pentingnya wajib ada. Untuk UMKM, gunakan template sederhana. Satu halaman sudah cukup jika datanya jelas. Yang penting konsisten dengan packing list dan dokumen lain. Langkah praktisnya, kemudian bisa buat di Excel atau Word. Simpan formatnya sebagai template dan gunakan ulang untuk transaksi berikutnya. Simpulannya adalah format boleh sederhana, asal isinya lengkap dan konsisten. Sebagai penutup, kemudian
Commercial invoice bukan dokumen rumit jika dipahami dari dasarnya. Dengan memahami fungsi, isi, dan formatnya, komandan sudah selangkah lebih siap ekspor. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.